Zombie apocalypse. Nah, ini untuk master rem mobil yang saya bawa ini HT130. Jadi di sini untuk kendalanya sebelumnya itu ketika kita nginjak rem, pedal rem diinjak itu ada suara bunyi tss, mendesis dia. Jadi seperti suara angin yang keluar. Nah, untuk kendala suara angin yang keluar itu kemungkinan besar ada pada karet ini. Ini karet yang ada di depan dari piston sini. Ini karet yang ada di nempel di pintu booster. Ini karetnya sudah hancur seperti ini. Nah, karena sebelumnya kan ketika kita nginjak rem itu tidak ada suara cis seperti itu ya, tidak ada suara angin yang keluar. Tetapi mulai dari kemarin sudah 2 hari ini saya selalu injak rem itu ada suara bunyi desisan. Nah, itu kemungkinan besar ada pada karet ini. Karet ini sudah sobek. Ini karet yang ada di depan piston luar ini, yang masuk ke arah pintu booster ini ya. Nah, terus karena saya lepas master, jadi mending semuanya karetnya itu saya ganti. Ini sealnya semua saya ganti. Ini saya buka. Ini lumayan ini juga sebenarnya, kalau mau buka ini tidak terlalu keras. Cuman kalau kita menggunakan kunci Inggris terkadang itu selip. Nah, ini banyak selipnya. Nih, saya buka tadi banyak selipnya. Jadi untuk lebih bagusnya itu buka kalau teman-teman punya kunci puli, lebih bagus menggunakan kunci puli, karena ini kan untuk bukanya tidak terlalu keras juga ya. Nah, itu teman-teman bukanya pakai kunci puli motor. Saya mencoba menggunakan kunci 30, itu masih kecil, 32 juga masih kecil. Nah, kemungkinan besar ada pada kunci 33 ini. Soalnya saya pakai tadi kunci puli itu agak besar juga, mungkin itu kunci pulinya kunci 34, tapi bisalah kita gunakan, bisa menggunakan kunci puli motor. Ini kita buka. Nah, ini punya drat. Nih seperti ini. Nah, kebetulan saya buka, jadi mending saya gantinya sekaligus nih untuk sealnya. Ada seal 1, 2 o-ring kecil, ini makin kecil di sini ada 3 di sini o-ringnya. Di bagian sini juga ada. Mana? Nah, tuh. Nih. Nah, ada ring. Cabut. Ini bisa dilepas ini ya. Nih. Di sini ada o-ring, ada seal. Nah, ini ada seng plat juga. Ini kemungkinan seng plat bawaan. Letakkan lagi dalam nih. Oke. Ini sekalian kita ganti semuanya biar kerjanya tidak satu-satu dia. Nih, kita lepas. Nah, tuh bisa lepas juga. Nih, kita bersihkan. Semoga saja ada pada oli seal ya, untuk kendala-kendalanya. Untuk master rem kadang keras untuk dipijak. Nah, mungkin ada kotoran bagian sini, karena ini pun saya tekan juga agak mana keras. Nah, nih keras kan. Yang pertama itu untuk membersihkan menggunakan sabun kalau bisa, biar bagian dalamnya itu semua bersih. Nanti kan di sini akan ada hitam-hitam, ini bekas kotoran, itu semuanya bersihkan. Ini tadi sudah sempat saya bersihkan menggunakan air sabun, lalu menggunakan air bersih. Nih semuanya. Sebelum kita ganti karetnya, o-ringnya sebelum kita ganti dibersihkan dulu. Ini dibersihkan semuanya. Ini sebelum kita ganti o-ring. Nah, untuk suntik ini
Saya menggunakan suntik untuk membersihkan bagian lubang kecil, takutnya ada yang kotoran yang tersumbat di bagian dalam. Semuanya disemprot menggunakan suntik biar lebih bersih lagi bagian dalam. Bebas teman-teman, kalau memang menggunakan suntik juga bisa, tidak menggunakan suntik juga bisa, itu terserah dari kawan-kawan ya. Nah, sekarang kita coba ganti untuk o-ring dan semua sel karetnya. Untuk karet yang set yang sudah kita beli itu ada, ini di dalam ada 3 seal, 4 seal, terus o-ringnya ada 3, ditambah satu lagi ini ada 2 biji. Untuk yang ini nanti masuk di sini. Ini kita ganti. Ada 4 sel karet, ini yang agak tebal, terus yang o-ringnya ada 3. Nah, ini untuk pelumas. Nanti sebelum kita pasang di sini kita kasih pelumas. Ini kita pasang. Oke, 3 kartu sudah saya ganti. Oke, ini untuk ring dalam yang menggunakan yang tipis. Nah, seperti untuk pemasangan jangan sampai terbalik bagian bawah ya. Ini berarti ini. Oke. Ini juga sama, celahnya ke bagian bawah.
Oke, kita pasang. Nah, untuk karet 2 ini yang agak besar itu kita pasang di bagian bawah sini, nanti sini. Oke. Masuk dulu. Oke, kalau kita lihat untuk karet yang ini itu lebih kecil kayaknya, lebih kecil daripada karet yang ada yang sekarang ini. Nah, karena ini saya lihat karetnya masih bisa digunakan, jadi untuk karet yang bagian piston yang ada di kepala mur ini mungkin saya tidak ganti, tetap menggunakan yang bawaan, dan yang baru tadi kita bisa simpan. Nah, sekarang kita proses untuk perakitan ini untuk karet yang harus kita ganti juga. Proses perakitan, coba tripodnya sini ya. Ini ada bagian plat, kita masukkan sini. Masukkan karet. Oke. Spring masih bagus semua ya, masih oke. Nih. Nah. Lalu juga sudah kita isi sini. Salah. Nah, jika sudah, kita masukkan di bagian dalam. Nah, teman-teman perhatikan lagi, di sini ada celah. Sini ada celah. Di bagian dalam juga ada celah. Nanti untuk bagian celah yang ini harus disamaratakan sama yang bagian dalam. Jangan sampai tidak. Karena kalau tidak sejajar, ini takutnya untuk proses keluar masuknya minyak rem itu tidak sempurna, teman-teman ya.
Oke, sudah span, sudah enak. Nah, jika sudah terpasang seperti ini, kalian coba putar seperti ini. Kalau dia bisa berputar, itu berarti bagian dalam untuk celahnya itu tidak sama rata, teman-teman ya. Nah, jika dia kalian putar seperti ini tidak bisa, nih berarti sudah pas. Lalu kita pasang ini. Oke, karet dalam juga sudah masuk. Kita pasang. Bismillah. Nah, oke. Putar searah jarum jam. Oke, kita proses pemasangan. Ini perlu diperhatikan teman-teman ya. Ketika kalian mengencangkan ini penutup bagian atas, ketika kalian mengencangkan menggunakan kunci bebas, kunci apa, perhatikan lagi untuk plastik yang bagian kuning di dalam itu, ini bagian piston yang bagian pinggiran ini plastiknya itu jangan sampai ikut terputar teman-teman ya, ketika kalian mengencangkan ini. Karena kalau yang di dalam itu yang plastiknya tadi, yang kuning tadi itu ikut berputar, itu bisa saja bagian o-ring yang di dalam itu bisa saya putus, sobek. Nah, jadi makanya ketika kalian pasang itu jangan ditekan dulu, piston bagian dalam jangan ditekan. Kalian pasang untuk kuningan yang tadi, plastik yang kuning di dalam itu kalian pasang, kalian tekan, misalkan dipaskan lagi untuk bagian celah yang tadi yang saya bilang tadi. Nah, itu dipaskan lagi. Ketika sudah terpasang, kalian yakin sudah terpasang, celahnya sudah sama rata, itu kalian tekan bagian kuningannya, plastik kuning yang tadi, tekan. Nanti habis kalian tekan, itu bagian piston dalam jangan sampai ditekan lagi, karena kalau kalian tekan itu kuningannya bakal naik, keangkat lagi. Nah, kalau kalian sudah yakin itu sudah terpasang, silahkan dipasang bagian penutup ini. Nah, ketika kalian mengencangkan ini, diusahakan perhatikan bagian kuningan dalam plastiknya jangan sampai ikut berputar. Karena kalau itu berputar, itu bisa dipastikan bagian o-ring yang ada di bagian kuningan yang tadi, plastik yang tadi, itu akan ikut berputar juga, sehingga nanti o-ringnya bisa saja putus. Oke, kita kencangkan dulu. Oke, sudah. Sekarang sudah terpasang. Jangan lupa untuk karet bagian ini. Nah, pasang kembali. Dipaskan lagi ya. Untuk karet yang ini sepertinya sudah mulai ini juga, melar dia, sudah bengkak. Nah, atau terbalik mungkin, coba.
Oke, sudah. Piston nih punya saya, piston yang bagian sini sudah patah, untuk bagian ujung sudah patah. Kita pasang saja ya, semoga saja bekerja dengan sempurna. Aduh, nah bisa kita dengar ada suara desisan. Nah seperti itu. Semoga saja untuk fungsinya kembali normal ya. Kita tes. Ini sepertinya untuk spring bagian dalam punya saya sudah mulai rusak. Nah, soalnya begitu kita tekan itu kadang macet, kadang dia normal. Nah, semoga saya nanti begitu kita tekan menggunakan pedal itu normal ya. Kita pasang dulu. Di sini untuk mencegah kebocoran lagi, saya menambahkan karet ban dalam di bagian sini. Ini bagian atas ini ban dalam lapisan, sama karet ke booster itu kita ganti. Nih saya pakai yang baru. Sebelumnya karet booster yang pertama itu sudah hancur, sudah tidak layak untuk digunakan. Sekarang kita ganti pakai karet ini. Nih karet boosternya, pasang di sini ya. Nih, oke. Sini lebih pasang, harusnya dipasang sini, cuma lebih bagusnya kita pasang langsung di bagian sini. Kita pasang, bismillah. Oke rekan-rekan, sekarang untuk masternya sudah terpasang semuanya ya. Masternya sudah terpasang lagi dengan rapi. Untuk sistem pengereman yang tadinya di bagian belakang itu tidak ada minyak rem yang mengalir, di ledeng minyak rem yang di bagian belakang itu ke roda belakang itu tidak ada yang mengalir, sekarang sudah mengalir dengan normal, dan juga semburannya sudah mulai kencang ya teman-teman. Untuk kepakeman rem itu sudah kembali normal ya. Ya meskipun di dalam itu masih banyak angin, kita perlu buang angin lagi. Setidaknya sudah lebih bagus dari yang sebelumnya, karena yang sebelumnya kita injak pedal rem itu dia ngempos, kosong angin semua di dalam. Nah sekarang sudah enak, dia sudah normal. Semoga aja untuk kedepannya dia lebih bagus lagi, lebih pakem lagi untuk sistem pengeremannya. Nanti kita cek untuk hasil pengereman kosongan dan juga dengan muatan, posisi ada muatan.